Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Apa setelah Ramadan? Rajin beribadah di bulan Ramadan bukan hal terlalu sulit, karena Allah mudahkan muslim itu melakukan ibadah pada bulan ini. Rasulullah SAW bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Idza jaa, apabila datang Ramadhanu, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga, wa guligat abwaban nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wasufidati syaitan, serta semua setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa di bulan Ramadan itu setiap muslim dimudahkan karena dibukakan pintu surga sehingga hawa surga dirasakan, menjadikan seorang muslim ingin melakukan ibadah menuju kepada pintu surga yang sedang dibuka pada saat bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, muslim yang jarang sholat wajib itu berpuasa. Pada bulan Ramadan, muslim yang jarang zakat juga dia berpuasa. Dan pada bulan Ramadan, orang yang jarang sholat wajib, jarang berzakat, itu lebih sering sholat. Karena situasi dan kondisi yang sangat mendukung untuk beribadah. Tetapi ketika lepas Ramadan, kebiasaan buruk itu datang kembali. Seakan-akan dalam tanda petik pesantren Ramadan yang telah dilalui selama 29 sampai 30 hari itu tidak pernah ada. Tidak perlu menunggu bulan Sya'ban di tahun depan. Tanggal 3 Syawal saja, H+3 Lebaran, yang biasanya sudah sadar penuh di pukul 4 subuh, jam 5 subuh itu di bulan Syawal itu masih bertengkar dengan mata yang susah dibuka, selimut yang masih memeluk erat, dan badan yang tidak bergerak. Tidak bisa disamakan memang antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tetapi para ulama mengatakan di antara ganjaran amal solih dan amal solih, di antara ganjaran amal solih itu adalah amal solih setelahnya. Dan di antara ganjaran dosa adalah dosa setelahnya. Artinya, ketika kita tahu itu perbuatan baik dan kita lakukan, maka insya Allah akan memberikan jalan lain agar kita bisa melakukan kebaikan yang lain. Begitupun dengan keburukan. Kita tahu itu keburukan dan kita lakukan, maka pilihan besarnya adalah melakukan keburukan lagi, atau ada sedikit peluang untuk melakukan kebaikan dan kita ambil peluang yang sedikit itu. Perkataan ulama sebelumnya itu kita juga bisa temukan dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, berbuatlah jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir." Karena kejujuran itu akan mengantarkanmu pada kebaikan. Kejujuran, kita yakini bersama suatu kebaikan. Apabila kita melakukan kejujuran, maka yahdi ilal bir, akan mengantarkanmu pada kebaikan. Wa innal birra
dan kebaikan, yahdi ilal jannah, akan mengantarkanmu kepada surga. Itu finishnya. Untuk mencapainya maka melalui langkah-langkah anak tangga bernama kebaikan, bernama pahala. Dalam Al-Quran, Allah juga memberikan isyarat. Diterimanya suatu amal adalah ketika tujuan amal ibadah itu tercapai. Seperti mengenai sholat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salah satu tujuan sholat adalah hal tersebut. Ketika tercapai maka bisa dikategorikan itu termasuk ke dalam tanda-tanda diterimanya sholat tersebut. Namun tentu kita tidak mengetahui hal tersebut, hanya berhusnuzon. Kita merasa khauf, ketakutan amal tidak diterima, tapi di waktu yang bersamaan kita juga merasa roja, harap. Maka demikian inilah pentingnya menjaga waktu selalu dalam ketaatan. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal solih, wa tawasaw bil haq, menasehati, wa tawasaw bis sabr, nasihat, menasehati untuk mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya tetap dalam kesabaran. Untuk surat ini, Imam Asy-Syafi'i memberikan statement yang sangat dalam. Beliau rahimahullah berkata, "Lau tadabbaron nas hadhihi surah lawasa'athum." Seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Maka, salah satu cara agar bisa selalu memanfaatkan waktu, Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Tapi ingat, urusan yang dimaksud adalah albir, karena albir itu akan yahdi ilal jannah. Kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Bukan sebaliknya. Oleh karenanya, banyak di antara kita yang memiliki moto dalam hidupnya, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup itu seluruhnya untuk ibadah. Karena stepnya kita itu dari kebaikan yang satu kepada kebaikan yang lain. Kebaikan yang lain kepada kebaikan yang lain lagi. Sampai akhirnya, sampai kepada liqa Allah, bertemu dengan Allah, dan mendapatkan surganya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.